Perkenalkan, nama saya Rida Indrayani. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPDK Universitas Islam Sumatera Utara dengan nomor NPM 2326000119, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Saya akan mengikuti ujian unjuk kinerja dengan menampilkan video pembelajaran teks prosedur. Mari saksikan video saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Jaya, jaya, jaya. tepuk tangan untuk semua dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sabir sabri sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen pada bidang ini ya. Siapa yang kita hadir kali ini? Nanti ke Banggara Aisyah, Hadir, Bu. bersama. Alia, hadir Bu. Aisyah Karisa. Sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, Ibu akan menanyakan materi kita minggu lalu tentang teks prosedur. Ayo, siapa yang masih ingat tentang teks prosedur? Silakan Moza. Teks prosedur itu teks yang berisi kata-kata untuk melakukan sesuatu. Oke, baik. Selain itu, siapa lagi yang bisa jawab? Silakan Mas. Oke, siapa lagi yang bisa? Silakan dijawab. Silakan Alia. Sebagai langkah-langkah untuk suatu kegiatan melakukan suatu pekerjaan dengan cara menyelesaikannya. Oke, ini teman-teman kalian sudah menyampaikan tentang teks prosedur. Sebelum materi kita Ibu lanjutkan, Ibu akan menyampaikan karya pembelajaran kita hari ini, karya 3.2 tentang menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. 3.2.1-nya itu menganalisis struktur teks prosedur. 32.2 menganalisis kebahasan teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan Anda Ibu dapat menganalisis struktur prosedur. Yang pertama judul, tujuan, alat tambahan, langkah-langkah tentang teks prosedur. Yang kedua yaitu dapat menganalisis kebahasan teks prosedur. Yang ketiga dapat menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Silakan perhatikan contoh teks prosedur yang sudah dibuat. Dari contoh yang sudah ditampilkan ini, ada yang bisa menjelaskan apa yang sudah termasuk semuanya di sini dari segi strukturnya, kebahasannya, kata saudara enggak semuanya. Silakan jawab. Ya, silakan. Struktur dan kebahasaannya. Sudah terlihat. Oke, kita lanjutkan ya. Nih, Ibu mau tanya dulu nih. Ada nggak di antara Ibu yang sudah pernah melakukan teks prosedur? Silakan, ayo. Silakan, gantian dulu. Silakan Puspa. Oke, tanpa kita belajar pun Puspa ternyata sudah pernah melakukan tentang teks prosedur membuat kue. Yang lain silakan, siapa yang bisa lagi? Saya pernah membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng. Oke. Berarti teman kalian sudah pernah melakukan tentang teks prosedur walaupun kita hari ini melakukan pembelajaran tentang teks prosedur. Ini tentang teks prosedur, Nak. Di sini definisinya adalah
untuk melakukan suatu tujuan. Jadi prosedur ini apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan sesuai dengan langkah-langkahnya. Baik apapun kita buat, dari segi buat kue kah, buat kehidupan sehari-hari kah, harus sesuai dengan langkah-langkah yang pernah kita lakukan. Kalau tidak sesuai nanti dengan langkah-langkah itu, nanti prosedurnya tidak akan tercapai. Berikutnya, ini ada struktur teks prosedur. Di sini ada 4. Pertama, judul, tujuan, alat, bahan, dan langkah-langkah. Nih, siapa nih yang bisa menjelaskan apa itu judulnya? Yang bisa menjawab apa tujuan, judul, dan langkah-langkah? Ya. Tujuan untuk apa? Langkah-langkah untuk apa? Halnya untuk apa? Judul itu apa misalnya makanan atau barang yang kita buat. Ya. Tujuannya itu apa tujuan kita membuat makanan itu? Untuk berita atau untuk kehidupan seni. Oke, betul ya yang disampaikan sama teman-teman tadi. Dari judul apa yang mau kita ambil harus kita sesuai dengan tujuan yang kita sesuaikan. Tujuannya apa, artinya apa, dan langkah-langkahnya harus sesuai dengan teks prosedur atau struktur prosedur. Yang berikutnya, ini ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada kalimat, konjungsi, mamalia, pronomina, dan kata berba. Ini Ibu sudah jelaskan kemarin kepada kalian semuanya tentang teks prosedur ini, tentang kaidah kebahasaan. Baiklah, ini jenis teks prosedur. Jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, Prosedur sederhana. yang kedua, Teks prosedur kompleks. yang ketiga. Teks prosedur pokok. Nah, nanti tugas kita yang kita buat, Ibu silakan pilih salah satu dari jenis yang sudah ada. Apakah Ibu membuat tentang sederhanakah atau prosedur kompleks atau prosedur tentang protokol? Silakan pilih nanti berdasarkan kelompok yang kita bagi kemarin. Oke. Silakan. Ada pertanyaan dari materi yang Ibu jelaskan? Tidak. Kalau sudah paham silakan ke kelompoknya masing-masing.
Pergantian jam kelima. Nah, untuk pemanasan setelah membuat tugas kita review terlebih dahulu ya. Oke, tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini membuat teks prosedur tentang cara membuat brownies nutri cake. Di sini kami memberi tentang cara membuatnya, bahan-bahan dan juga alat-alatnya. Bahan-bahannya kami buat di sini ada 1 bungkus nutri cake, yang kedua ada 100 gram mentega dileletkan, dan yang ketiga 1 butir telur, yang keempat 5 sendok makan air. Dan cara membuatnya yaitu langkah pertama siapkan bahan-bahannya, langkah kedua campur semua bahan, langkah ketiga aduk dengan merata, langkah keempat siapkan loyang, langkah kelima masukkan adonan ke dalam loyang, langkah keenam panggang selama 35 menit, langkah ketujuh beri topping bila diinginkan. Sekian dari kami tentang teks prosedur cara membuat brownies nutri cake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat lontong. Tujuannya yaitu lontong makanan asal Korea yang saat ini disukai masyarakat Indonesia terutama anak muda. Oleh karena itu, ide bagus ini dinilai mempunyai benefit yang besar. Alat dan bahan 250 gram tepung terigu, 2 sendok teh ragi instan, 3 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam halus, 1 butir telur, 180 Yang lain perhatikan temannya. sosis, saus, dan mayones. Langkah-langkahnya, pertama, campurkan terigu dengan gula, ragi, aduk rata, masukkan garam dan diaduk. Kedua, masukkan telur, aduk rata, tambahkan air, aduk hingga halus. Ketiga, tusuk sosis, gulingkan ke tepung terigu, kemudian masukkan ke dalam adonan, lalu lapisi dengan tepung roti. 4. Goreng dalam minyak panas dengan sedang hingga matang. 5. Sajikan dengan saus dan mayones. Kesimpulannya, nama kondom merupakan evolusi dari hotdog yang dibuat menggunakan roti. Makanan yang cukup mudah dibuat dan menarik yang banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dari kelompok 1 dan kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok-kelompok yang sudah maju tadi. Silakan berikan pertanyaan kepada kelompok 1 boleh, kelompok 2 boleh. Kelompok 3 silakan berikan pertanyaan kepada kelompok 1 dan 2 juga boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindra, saya ingin menanyakan apa yang terjadi jika salah satu langkah tersebut hilang dalam hubungan keluarganya. Assalamualaikum, saya Moza. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Neza. Bila tidak mengikuti langkah-langkah dengan benar, hasilnya tidak sesuai dengan diinginkan dan tidak sesuai seperti teks yang diberikan. Sekian. Oke. Apakah kelompok 1, 2 puas dengan pertanyaan jawaban dari kelompok 1? Puas. Oke. Silakan ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 3. Silakan kelompok 1 berikan pertanyaan kepada kelompok 2. Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, Ibu akan memberikan penilaian dari setiap kelompok. Oke, Ibu akan memberikan penilaian dari setiap kelompok, baik kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 hasil yang dikerjakan tentang teksnya sudah bagus. Ibu apresiasi dengan nilai 95. Dan untuk kelompok 2 dengan hasil juga memuaskan, nilainya Ibu berikan nilai sama 95. Oke, untuk saat ini silakan kembali lagi ke posisi semula. Tadi kita sudah melakukan diskusi dan sudah ditanyakan juga, disampaikan juga kepada teman-temannya hasil dari diskusi. Baiklah, tadi kita sudah melakukan diskusi atau kerja kelompok. Masing-masing sudah menyampaikan hasil kelompoknya, nilainya sangat bagus semuanya. Dari materi kita hari ini tentang teks prosedur, adakah yang bisa memberikan tanggapan dari materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai teks prosedur adalah kita mempelajari bagaimana struktur dan proses pembuatan sesuatu barang ataupun makanan yang dapat kita manfaatkan dan kita terapkan nanti dengan sehari-hari. Oke, kasih tepuk tangan untuk adalah tentang praktek studi ini materi kita hari ini. Ibu akan menanyakan kepada Ibu, hal menarik apa dari materi ini yang bisa kalian ambil? Ya, silakan Moza. Kita bisa bereksperimen mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh teks dan menghasilkan barang yang memuaskan. Oke, kasih tepuk tangan untuk Moza. Yang berikutnya, apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Kamu bisa jelaskan? Apa manfaat materi kita hari ini untuk kita semua? Ya, silakan. Bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk hari ini materi kita tentang teks prosedur ini sangat memuaskan. Ibu rasa anak Ibu bisa memahami dari strukturnya, dari kaidah kebahasaannya, semuanya sudah bisa memahami dan sudah bisa mengerjakan dengan baik. Dan semoga anak Ibu bisa menerapkannya juga di dalam kehidupannya sehari-hari. Oke? Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan untuk kelas, siapkan kelasnya. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi